kayak klaksonnya dibunyiin dari dalam mobil jam 12 malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nggak jawab bayar goceng. warahmatullahi wabarakatuh. Minto nggak jawab Minto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah terlambat bayar ceban. Jadi di hari Kamis malam ini, di malam Jumat ini adalah segmen perdana dari konten kita bertiga bernama tomoren.id. Jadi mungkin kalau misalnya kalian yang udah ngikutin konten-konten kita dari awal sampai sekarang, terima kasih banyak. Yang mungkin udah follow. Terima kasih. Ya, yang udah follow kita di medsos nih, Instagram, Twitter, TikTok. Terima kasih banyak. Semoga kalian suka dengan apa yang kita bikin sampai hari ini. Ya karena kita mencoba untuk hal yang baru ya, maksudnya kita memikirkan perkenalan, tapi perkenalannya langsung ke satu bentuk cerita nih per segmen dari kita masing-masing. Akhirnya terbentuklah 3 segmen yang dimana hari ini akan dimulai dari cerita aku pribadi, segmen Citos atau cerita mitos. Akan disambung sama cerita-cerita yang lain dari Mino. Minto, tepuk tangan dulu dong semuanya. Minto, Mino, weh. Kita punya 3 segmentasi konten khusus untuk audio visual ini ya teman-teman semuanya. Jadi hari ini adalah giliranku pertama untuk membawakan ya satu cerita mitos menurut versiku, kemudian nanti akan dilanjutkan dengan cerita lainnya dengan segmen yang berbeda dari Mino dan Minto kayak gitu. Kita mulai aja obrolan kita malam ini, cerita kita malam ini dimulai dari aku. Mino, Minto, silakan menyimak, jangan sampai tidur. Kalian semua membaca harus fokus, dan kalau bisa jangan dengar sendirian, oke? Jadi cerita ini terkait dengan adanya mitos bahwa bener nggak sih, mitos atau enggak sih, orang yang baru meninggal atau yang sudah meninggal itu arwahnya masih akan ada di sekitar kita 7-40 hari ke depan. Cerita ini bermula dari almarhumah tanteku, adiknya papa, yang meninggal di hari Kamis. Waktunya sudah sekitar mungkin 3 bulan yang lalu ya. Pokoknya 2 bulan setelah puasa tahun 2023. Jadi beliau meninggal di hari Kamis pagi tepatnya sekitar jam 1 atau 2 dini hari kayak gitu. Kita baru dikabarinnya di Kamis pagi sekitar jam 7-an, setengah 8-an. Jadi beliau itu tinggal di Jakarta Barat. Sebelum meninggal, beliau sempat berpesan nantinya pengen dikuburnya itu satu liang lahat di makam orang tuanya di daerah Tangerang Selatan, which is komplek pemakamannya itu dekat dengan rumahku yang sekarang. Sampai tiba waktu pemakaman nggak ada masalah apapun, alhamdulillah semuanya lancar. Hal yang janggalnya itu terjadi pas malamnya, which is itu malam Jumat. Di malam Jumat ini sekitar pukul 11 atau jam 12 malam. Dan memang kebetulannya malam itu kita berempat ini, aku, ibu bapakku, dan kakakku yang kedua ini, temen-temenan tuh kita belum tidur sama sekali, serempak. Biasanya jam segitu kita udah molor lah, kita udah tidur gitu. Ini kita berempat tidurnya di satu kamar yang sama ya, karena feeling kita dari pagi hari kita pemakaman, siang dan semacam itu, kita feeling kita nggak enak. Emang udah punya firasat, feeling kita tuh nggak enak gitu. Bahkan aku sama kakakku aja tuh udah kayaknya kita nggak bisa deh tidur sendiri nih malam ini gitu. Kita udah punya feeling kayak gitu. Kayak hawanya aneh gitu. Akhirnya kita serentak tidur di kamar orang tua di lantai bawah. Udah nih satu kamar berempat, kita gelar kasur. Singkat cerita, kita dengar ada suara klakson mobil. Bukan klakson yang tin 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 tin, bukan. Tapi klakson mobil yang bunyi itu langsung tin gitu. Kenceng banget, keras banget suaranya, dan kita pikir itu mungkin orang depan atau mungkin tetangga-tetangga kita yang lain gitu. Sekali bunyi kita masih
kita masih bodo amat tuh. Beberapa menit kemudian bunyi lagi. Dan ini lebih lama durasinya. Kita lihat-lihatan, itu mobil siapa? Tetap kita nggak ada yang mencoba untuk melihat ke depan rumah. Nggak berapa lama, agak lamaan gitu, bunyi lagi klakson mobilnya. Ini makin keras dan 2 kali. Tit, tit. Terus kita makin bingung kan. Ini tuh kayak lagi manggil, paham gak sih? Kayak lagi manggil kita, tapi ini suara klakson. Iya, iya. Maksudnya suara klaksonnya itu seakan-akan nyuruh kita buat keluar untuk ngecek gitu. Aku keluar kamar, di luar rumah nggak ada satupun mobil yang diparkir. Terus pertanyaannya, mobil siapa yang itu bunyi? Rumahku itu tuh depan persisnya itu ada kayak pos jaga orang kalau misalnya siskamling atau mungkin kayak anak-anak muda yang cowok-cowoknya apa pada nongkrong di situ ngopi ngerokok gitu, itu pada nggak ada semua, benar-benar sepi. Hari itu benar-benar sepi. Akhirnya aku langsung refleks lihat mobilku yang terparkir di garasi kan. Asumsinya kan ketika aku di luar suara klaksonnya akan bunyi lagi dong. Anehnya nggak bunyi ketika aku di luar itu. Melihat mobil, aku buka pintunya, nggak ada apa-apa, nggak ada yang janggal, sama sekali nggak ada yang janggal. Terus akhirnya aku mikir kayak, aku tetap masih positif thinking kayak, ada mobil lewat gitu kali ya, ada mobil lewat kali, dia nyari alamat atau apa, masih tetap positif thinking. Udah masuk lagi ke rumah, kunci pintu, ke kamar lagi. Yang lain pada nanya, ada apa di situ, ada apa, itu mobil siapa gitu. Aku jawab yang apa yang aku lihat dong. Nggak tahu itu siapa. Itu bukan mobil orang-orang depan karena nggak ada mobil sama sekali yang keparkir. Cuma ada mobil kita doang. Aku sempat bilang gini, masa iya mobil kita yang klaksonnya bunyi sendiri sambil ketawa, tiba-tiba bunyi lagi. Ketika kamu ngomong gitu, Di situ kita berempat udah nggak bisa ngomong apa-apa. Benar-benar kita bingung. Kita bingung, kita takut iya, bingung iya, pakai logika juga nggak masuk logikanya. Apapun yang kita pikirin tuh semuanya lepas aja gitu. Akhirnya kita mikir, apa jangan-jangan yang bunyiin klakson itu adalah tanteku ya? Kita sekeluarga itu, kita nggak ada yang datang pas disolatin, dimandiin, di ngajiin tuh kita nggak datang sama sekali memang. Karena meninggalnya ini kan pagi buta, dan kita yang di Tangerang Selatan, kita diamanahkan gitu oleh keluarga dari papa, wes nggak usah kesini, nggak usah ke daerah Jakarta Barat, karena takutnya capek, waktunya nggak nutut dan macet. Mending keluargaku menghandle nanti aja di tempat pemakaman aja gitu. Akhirnya kita ketika pas kita ngerasa kayak gitu, papaku ngasih saran, yuk berempat berdoa dulu, kita doain tante semoga tenang, semoga mobilnya juga nggak bunyi-bunyi terus. Nah di sini kita berempat udah punya pemikiran sama, itu mobil kita yang bunyi klaksonnya. Gak mungkin ada mobil lain selain mobil kita, karena mereka pun pas aku ngelihat ke depan, mereka sebenarnya sempat ngelihat juga, tapi dari balik jendela, nggak keluar rumah kayak aku nggak. Pas selesai dari situ, alhamdulillahnya beberapa lama tuh nggak bunyi. 1 lewat mau setengah 2, kita baru bisa tidur berempat. Dan itu kita tunggu bunyi lagi nggak nih. Alhamdulillahnya sampai setengah 2 nggak bunyi lagi, sampai akhirnya kita nggak kuat, kita tidur sampai paginya nggak ada apapun gitu. Nggak klaksonnya nggak bunyi lagi. Untuk aku yang pertama kali merasakan itu, Minto punya tanggapan atau mungkin punya cerita yang lain ya. tapi coba kita bedah. Mungkin ada missing linknya yang mungkin menjadi plot twist ya. Tapi itu benar di jalan-jalan nggak ada mobil sama sekali. Nggak ada. Suaranya benar-benar dekat. Benar-benar dekat kayak di dalam rumah gitu suaranya. Padahal kita di kamar pun kedengaran jelas suaranya. Itu rumahmu nggak dekat jalan raya? Aku kebetulan rumahku komplek. Kalaupun ada mobil ya, yang namanya komplek kan tetap mobil kan nggak mau jam 12 malam, logikanya juga ya. Ngapain dia ngeklakson gitu? Padahal kan nggak ada apa-apa. Logikanya kalau itu mobil emang itu mobil orang lain yang lewat gitu ya. Itu udah jam 12 malam. Bentuk jalan rumahmu itu apakah tusuk sate nggak sih? Apa enggak? Ya itu tusuk sate.
sate, dibilang tusuk sate sih Letter L. lebih ke T ya, Letter L atau letter T gitu. letter T. Jadi depan rumahku itu ada, Pas di tengahnya. Pas di tengah. Jadi depan rumahku itu memang ada jalan lagi. Meskipun nggak gede, cuma emang muat satu mobil doang ya. Nah, mobil masuk terus ada perumahan kecil gitu. Biasanya tuh ketika orang mau masuk gang karena gangnya sempit, untuk menghindari ada mobil atau kendaraan yang dari arah berlawanannya dia, jadi dia biasanya ngebel kan, ngebel dulu dengan tujuan ngasih tahu, ini aku mau masuk gang ini, mau lewat gang dulu, jangan barengan masuknya gitu loh. Kan biasanya gitu. Nah tapi ini nggak pernah ya. Kalau misalnya tetap ditanya, itu mobil orang kali. Aku pun pengen jawab, iya kali ya gitu. Soalnya setelah malam itu, di malam selanjutnya gitu ya, nggak ada suara itu lagi. Benar-benar nggak ada suara klakson dibunyikan lagi tuh nggak ada. Dan memang beberapa hari setelah itu, mamaku ya, sempet teleponan sama adiknya papa yang perempuan. Kan emang lebih dekat sama yang perempuan kan. Pas cerita kayak gitu, tanteku itu bukannya kayak itu halusinasi kali gitu kan, enggak. Apa yang dibilang sama tanteku itu lebih epic lagi pak. Jadi yang ngalamin hal yang janggal di malam itu tuh bukan keluargaku aja. Nah, jadi yang memang yang jagain tanteku yang udah meninggal itu kan, anggaplah sebutannya tante A ya, tanteku yang meninggal itu namanya tante A. Yang jagain tante A ini sampai dia nggak ada tuh si tanteku yang namanya tante B. Jadi sampai meninggal, tanteku yang B ini yang ngerawat, yang ngejagain, yang selalu ada buat si tante A-nya ini. Di malamnya selesai pemakaman, ternyata tanteku yang B ini cerita, malamnya tanteku ini mimpi didatengin sama tanteku yang baru meninggal itu, bilang terima kasih. Dia tidurnya itu ngadep kiri apa ngadep kanan lupa, pokoknya dia nggak telentang gitu aja, ngadep salah satu sisi. Dan ketika dia mimpi itu, dia kebangun, dia ngelihat kayak siluet tanteku yang udah meninggal, ngeliat lagi tiduran di sebelah. Mungkin entah ngucapin terima kasih atau nyariin keluargaku karena keluargaku nggak datang waktu dia dimandiin, disolatin, walau itu yang ngebuatku epic sih. Epic sih. Ini benar gak sih mobilku yang bunyi? Kalaupun iya mobilku yang bunyi, ini kenapa gitu? Ada yang salah sama klaksonnya kah? Masalahnya klaksonnya bunyi seakan-akan itu di klakson dari dalam mobil. Bukan kayak klakson rusak yang tin 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 yang bunyi terus-terusan gitu. Paham gak sih? Itu kan kalau kayak gitu kayak kan mau dimaling itu ya. Iya bener. Ini tuh kayak klaksonnya dibunyiin dari dalam mobil jam 12 malam. Dari keluarga gue kayak, oh ya mungkin memang saat itu tanteku datang mau bilang sesuatu. Kita percayanya itu aja. Klaksonnya ini enggak ringan apa enggak? Apa tipikal yang keras, harus tet gitu? Harus dengan kekuatan yang mungkin kita kasih kekuatan 30% baru klaksonnya bisa bunyi. Aku pun mikirnya kayak apa klakson yang rusak gitu kan. Tapi kalau misalnya klaksonnya yang rusak, kenapa ngebuat pola? Kayak seakan-akan itu manggil orang gitu kan. Aku pun nggak tahu ya, dari sisi skeptis yang mungkin kalau misalnya teman-teman Tomo Friend ngelihat konten kita kan, biasanya kalau kita ngomongin Tomomit itu ada sisi skeptisnya yang ditunjukin gitu ya. Ya mungkin ketika nanti episode ini tayang dan teman-teman semuanya menyimak sampai habis ceritanya, kalau misalnya ada dari kalian yang bilang, nggak mungkin, ini pasti nggak bener lah ceritanya atau apa, monggo, kita terbuka dengan anggapan skeptisisme kalian semua. Tapi kalau misalnya ada teman-teman juga yang mungkin ngerasa punya cerita yang sama gitu kan, yang nggak kalah epic dari ini, kita pun juga terbuka ya untuk menampung. Ketika nantinya ada episode dari Citos yang akan datang, kedua, ketiga, dan seterusnya, kita akan menampung cerita teman-teman semuanya. Ya, nanti mungkin bagi teman-teman ya, bagi teman-teman Tomo Friend yang mungkin ada cerita serupa atau mungkin profesinya sebagai teknisi gitu kan, orang-orang bengkel yang mungkin paham mengenai sistematika klakson gitu. Tapi itu tadi loh. Tapi nggak habis pikir doang lah, aku mikirnya nggak habis pikir. Nggak nemu. Udah, jangan dibahas lagi lah, ngeri-ngeri. Sendirian nih masalahnya. Aduh, ya semoga sih nggak sampai kenapa-kenapa ya. Tetap cek kendaraan kalian guys.
Siapa tahu ada yang siapa tahu bunyi malam-malam. Jadi oke, mungkin itu aja kali ya. Kita tunggu cerita teman-teman semuanya dari sisi skeptis boleh. Kalau punya cerita yang lain kita akan nampung. Yuk. Kita akan cantumkan juga email kita ya pastinya. Supaya teman-teman kalau punya cerita kita bisa tampung di email kita. Kita akan coba kita lihat, kita akan coba bacakan ulang apa cerita kalian di episode yang selanjutnya. Oke. Mantap. Minto terima kasih waktunya udah dengerin ceritaku. See you next time guys.